Asuransi bersama Fajar Nindyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Warga Asuransi yang saya cintai di seluruh Indonesia. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga masih dalam kondisi sehat walafiat. Saat ini saya ada di sebuah taman yang cukup teduh ya, di daerah Jakarta Selatan. Ini disebut sebagai Taman Honda, di mana biasanya sebelum kejadian pandemi di sini selalu ramai dengan kehadiran masyarakat sekitarnya untuk sekedar bersengkrama dengan keluarga atau mungkin berolahraga. Namun dalam hal ini para pengunjung diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ya sebelum masuk ke tempat ini, berhubung bahwa ini adalah peraturan yang harus dipatuhi oleh para pengunjung. Maka sebelum masuk ke sini, setiap pengunjung akan diminta untuk didata, jangan sampai ada kelebihan kapasitas yang ada sehingga membahayakan bagi pengunjung itu sendiri. Nah teman-teman, saya ingin menyambung kembali beberapa hal tentang video yang sudah saya upload sebelumnya, di mana dalam tayangan sebelumnya terdapat sebuah video terkait dengan terminologi dalam proximate cause, dan yang salah satunya mungkin perlu kita fokuskan kembali adalah pengertian dari direct cause atau penyebab langsung. Mengapa kita perlu memahami definisi dari direct cause atau penyebab langsung itu? Karena kalau kita sadari bahwa di dalam berbagai wording polis asuransi, tentunya kita akan sering menghadapi kata-kata yang seharusnya dapat kita pahami dengan baik, terutama buat teman-teman underwriter maupun juga claim officer yang bergelut secara langsung dengan wording polis ya. Seperti contoh, di dalam sebuah wording polis asuransi terdapat sebuah kata-kata yang secara langsung disebabkan, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai directly caused by. Contohnya dalam wording PSAKI atau Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia, pada bagian operatif clause, kawan-kawan akan mendapati sebuah kalimat sebagai berikut. Polis ini menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh titik dan seterusnya. Lalu apa yang dimaksud dengan kata yang secara langsung disebabkan pada kalimat tersebut? Kalau kita cari di internet, memang tidak banyak ditemukan artikel yang membahas secara khusus tentang definisi direct cause. Namun salah satu sumber yang barangkali dapat dijadikan rujukan adalah pada video CIA tentang proximate cause, di mana saya sudah memberikan sebuah reaksi di dalam tayangan video sebelumnya ya. Di sana diterangkan bahwa suatu bahaya atau peril dapat dikatakan sebagai proximate cause apabila ia memiliki hubungan langsung atau direct link dengan kerugian yang dihasilkan atau resulting loss. Nah, dari sisi posisi tentu saja direct cause ini bisa berada tepat sebelum loss itu terjadi, atau dapat dikatakan di sini bahwa immediate cause adalah sekaligus merupakan direct cause. Atau sebaliknya, posisinya bisa juga berada pada beberapa waktu atau pada suatu tempat sebelum loss itu terjadi. Untuk kejadian yang bersifat single cause, tentu saja akan sangat mudah untuk menyimpulkan bahwa immediate cause akan sekaligus menjadi proximate cause. Namun menjadi sebuah hal yang sulit untuk dianalisa apabila kejadiannya merupakan suatu rentetan peristiwa atau chain of event. Nah,
memahami definisi direct cost secara technical insurance memang menjadi hal yang tidak mudah, teman-teman. Maka saya mencoba mencari-cari sebuah permisalan atau analogi agar kita bisa memahaminya dengan lebih baik. Saya memikirkan begini, misalnya dalam sebuah penelusuran keturunan, dalam sebuah silsilah keluarga, jika misalkan nama kakek kandung saya yang memiliki anak, yaitu ayah kandung saya, kemudian menurun kembali ke bawah ke saya, maka dapat dikatakan bahwa saya memiliki hubungan langsung atau direct link dengan kakek saya. Nah, demikian juga di dalam teori proximate cause. Ya, meskipun mungkin pemisalan ini juga tidak terlalu sempurna, tapi dalam hal mendefinisikan pengertian dari direct cost itu bisa dipermisalkan dengan silsilah tadi. Demikian sedikit pembahasan saya tentang direct cost. Ini memang sangat singkat, namun semoga dapat menambah wawasan kita ya teman-teman tentang terminologi asuransi yang satu ini. Terima kasih dan salam untuk teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nias sampai Pulau Rote. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.